Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di Dori by Interview. Ini adalah interview pertama saya, konten pertama saya di Dori by Interview. Anda bisa melihat channel saya yang lain di Dori by TV tentang seni, budaya, sejarah, dan lain sebagainya, travel vlog, termasuk liputan masalah kepariwisataan. Hari ini saya bersama Pak Irjen Pol Purnawirawan Bambang Suparsono. Ya, beliau adalah mantan Kapolda Jambi di era tahun 2010-2011 ya Pak, 2012. sampai 2012 ya. Dan beliau asalnya dari Pulau Jawa di Banyumas. Tahu-tahu masa pensiunnya justru terdampar kembali ke Jambi. Dan menurut beliau karena terlanjur minum air sungai Batanghari. Ya, memang banyak orang Jambi bilang, walaupun itu hanya sekedar guyonan, barangkali mitos ya. Bagi perantau yang bertugas di Jambi, udah terlanjur minum air sungai Batanghari, pasti nggak kembali kemana-mana lagi. Ya. Hari ini saya coba untuk bercerita dengan Pak Bambang, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Tentu saja siapa sih yang tidak kenal dengan seorang Kapolda ya. Kepala Kepolisian Daerah ya, di Jambi saat itu Pak Bambang, dan hari ini dia menikmati masa pensiunnya di sebuah desa yang cukup ya boleh dibilang terpencil, sekitar 67 km dari kota Jambi arah timur, tepatnya di desa Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hari ini saya berkesempatan untuk mengunjungi beliau di sini di tempat objek wisata Kampung Ratu yang beliau kelola. Sebenarnya ini bukan kampung wisata yang sengaja untuk beliau berbisnis, tapi untuk lebih pada menikmati masa tua. Pak, apa sih resepnya masa pensiun? Ini sebelum Bapak jawab ini, kok Bapak milihnya Jambi gitu Pak, bukannya di daerah lain? Ya, memang pada saat-saat berdua dengan Ibu, ya, kita selalu bertanya, kenapa kita bisa terdampar di Provinsi Jambi, udah kan jauh dari kota Jambi, jauh dari kota, iya. Itu di daerah Muara Sabak, tepatnya di Talang Babat. Kenapa tidak di kota yang bergelimang dengan macam-macam fasilitas ya? Kita di sini bertugas kurang lebih hanya 4 tahun karena saya 2 kali di Jambi, Wakapolda dan Kapolda. Iya, Bapak pernah Wakapolda dulu ya. Tapi ke Mabes lagi waktu itu Pak, sebentar baru jadi Kapolda, saya ingat itu. Terus gimana Pak? Kenapa kan dalam masa dinas yang singkat ini kita bisa terdampar sini? Padahal saya 18 tahun di Provinsi Sumatera Utara. Ya, kenapa tidak milih di situ? Kenapa tidak di sana kita kan gitu? Tapi mungkin Allah sudah menentukan ya, kita boleh berencana, Allah bisa menentukan yang mana yang terbaik. Bapak mesti harus di sini. Itulah mungkin kira-kira. Awalnya sebetulnya tidak juga punya rencana kita harus pensiun di sini, tetapi karena anak-anak juga pada saat saya pindah ke Jakarta sebagai Wakapolda Jakarta ini, anak-anak tidak mau ikut. Awalnya tidak mau ikut anak-anak itu, nggak ada yang ikut. Karena anak-anak tidak ikut, tentunya ibu juga tidak ikut, dia bersama anak-anak di sini. Iya. Sehingga hampir 2 minggu sekali saya dari Jakarta pulang ke sini. Iya. Jadi rupanya anak-anak sudah betah di Jambi. Pak, kalau di Jakarta itu sekolah itu setengah 6, jam 6 harus sudah mulai berangkat. Iya, kalau di Jambi lebih longgar waktu itu. Tapi dulu pernah perencanaannya pensiunnya di mana Pak? Pernah terpikir gitu? Kita dulu tidak pernah berpikir karena memang saya selalu tugasnya keliling-keliling dari luar kota, dari kampung saya besarnya di Tangerang. Jadi kita mengalir saja di mana. Ternyata setelah menjelang akhir-akhir dinas itu ada potensi yang menjanjikan kita untuk beraktivitas dan berkarya di sini di Jambi. Menggoda hati Bapak gitu. Menggoda. Pertama, Provinsi Jambi ini dia punya suasana untuk laut itu hanya Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Iya, lebih-lebih Tanjung Jabung Timur. Karena yang paling dekat dari Jambi adalah Tanjung Jabung Timur. Iya. Kemudian luas pantainya lebih panjang daripada Tanjung Jabung Barat. Iya. Potensi untuk pengembangan wisata
saya perkirakan di Tanjung Jabung Timur ini untuk wisata pantai lebih bahari ya. terbuka, Iya. lebih terbuka. Sama dengan kalau Jakarta itu mungkin wilayah Ancol lah kira-kira ke Ancol, depannya iya, begitu. iya. Ya, nah, ini sekarang yang sedang digalakkan juga oleh Pak Bupati untuk menarik wisata yang berhubungan dengan pantai, baik kulinernya maupun suasana alamnya kan gitu. Pak, bicara pensiun ini, seperti apa Bapak bisa menikmati masa pensiun di daerah yang sepi begini? Yang pertama, Bapak kan dulu dihormatin orang ya, kemana-mana diantar pensiunnya Ya, seperti ini gitu. dulu memang kita mengikuti protokol untuk protokol aktivitas seorang pejabat terutama Kapolda dengan agenda yang sudah ditentukan dan harus diikuti. Iya. Tapi saya pribadi ini akan berakhir kan begitu. Kita harus Hanya mempersiapkan, sementara sih, hanya Pak. sementara. Dan waktunya sudah jelas. Iya. Kapan kita akan berakhir menjadi seorang anggota polisi. Oleh karena itu saya sering mengatakan kepada anggota untuk mempersiapkan diri masing-masing menghadapi masa pensiun itu. Jabatan pangkat Ya, hanya sementara. Kembali lagi ke Kembali masyarakat kepada seperti masyarakat biasa. seperti biasa. Nah, kita harus siap untuk menghadapi itu. Siapa yang harus mempersiapkan? Ya kita sendiri. Tidak ada orang lain yang mempersiapkan. Oh saya akan mempersiapkan si A nanti kalau udah pensiun ini. Tidak. Bahkan institusi pun tidak mempersiapkan itu. Sudah pensiun, sudah lepas. Dan selamat Ya jalan. banyak Pak, pensiunan perwira polisi atau pensiunan pejabat tinggi yang lain kan masih kepengen merasa gimana gitu. Ya, karena semangatnya masih tetap ada di dalam dirinya untuk tetap eksis di masyarakat kan gitu. Oleh karena itu masih banyak juga teman-teman yang masih aktif digunakan oleh instansi lain berkarya di karir yang kedua Atau di milih jalur politik. kan gitu. Jadi saya Bapak ada berminat itu jadi anggota DPR atau jadi sampai saat ini belum, tidak ada, ya? tidak ada. Tapi fokusnya seperti menikmati masa tua dengan beribadah yang aman gitu maksudnya Ya, Pak ya. alhamdulillah ya kita mengisi hari-hari tua ini bersama Ibu dengan mengikuti beberapa majelis taklim di Oh hari-hari iya, tertentu. di sini dikumpulkan Di Jambi justru. Oh di Jambi. Di malam Sabtu itu di Lorong Ibrahim ada di sana Kiai Latif. Iya, Di Pendopo itu kita rutin ikut pengajian di sana untuk mengisi. Ya, Berarti seminggu sekali Bapak. iya, ya. Seminggu sekali pulang ke Jambi. Setiap hari Jumat pagi, pulang ke Jambi, rumah di Jambi, terus kemudian pulang kita lagi ke sore sini. pengajian, nanti Sabtu kita sini karena Sabtu para pengunjung ini alhamdulillah ramai. Kita juga perlu ada di tengah-tengah mereka untuk mengawasi dan untuk menyambut mereka lah kegiatan ini. Mohon Bapak, ini sekarang sudah aktif melihara jenggot. yang bisa bertambah setiap hari setelah pensiun itu ya jenggotnya. Jenggot ya? Kalau gaji tidak. Kalau dulu enggak Pak ya. Iya. Katanya sunnah Rasul katanya ya Sunnah kita Rasul, ikut ya. seperti Pak Azhar. Pak, apa resepnya supaya pensiun itu lebih nyaman, lebih enak, lebih tenang? Karena orang juga banyak setelah pensiun post power syndrome ya. Ya. Penyakit yang datang segala macam. Nah, ini kan perlu persiapan memanage diri kita. Gimana itu, Pak? Itu tadi bahwa kita tidak boleh lagi berharap yang berlebih seperti fasilitas yang kita dapatkan pada saat masih aktif. Kita akan kembali kepada masyarakat. Kita juga menyesuaikan dengan aktivitas masyarakat, tidak merasa bahwa kita mantan pejabat dan sebagainya, mantan anggota Polri, tidak. Justru saat-saat seperti ini saya masih sudah sering untuk menyembunyikan apa latar belakang supaya jangan masyarakat nanti terlalu menghormati dan sebagainya, biasa-biasa saja ya. Jadi kita warga masyarakat biasa. Yang dulu jabatan tinggi saat itu kita diamanahkan. Kita sudah selesai. Sekarang masanya udah habis. Kembali ke masyarakat. Kita tinggal mempersiapkan untuk bekal kapan kita dipanggil oleh pemilik kita. Iya. Dengan usia 60 tahun ini ya. Pak, bicara masalah tradisi, masalah kebiasaan budaya ya. Bapak kan orang Jawa ya.
udah cukup lama di sana, lahirnya di Jawa, terus menyesuaikan hidup di orang Sumatera ini kan beda, Pak. Ya beda. Justru saya mengapa tertarik Jambi. Jambi ini cukup heterogen. Iya, iya, iya. Masyarakat Bugis ada, Iya. masyarakat Minang ada. Apalagi di sini nih. Apa masyarakat Melayu, Batak iya, banyak, iya, iya. Melayu banyak, Jawanya juga banyak. Iya, iya. Bahkan saya juga aktif di perkumpulan Jawa Sumatera, Jawa Jambi, namanya Wisnu Wisnu Murti. Nah, jadi di situ. Kemudian kita juga bermasyarakat tidak boleh memilih-milih, apapun yang bisa kita lakukan. Iya, iya. Banyak komunitas-komunitas anak-anak muda justru saya diminta untuk bergabung untuk mengini seperti klub-klub otomotif. Oh iya. Nah, di Land Rover kemarin, Oh, ya, kemudian ini, Pak, ya? kemudian ada juga Land Cruiser. Nah, semua itu masalah gunanya biar kita bisa Bapak masih kuat off-road ikut? alhamdulillah masih Masih. kadang-kadang ikut untuk Motocross enggak? Motocross enggak. Nggak kuat pinggang lagi. Sudah bukan masanya lagi mungkin sudah kita harus bisa juga menyesuaikan aktivitas apa yang kita lakukan. Sesuaikan dengan umur, sesuai dengan kemampuan fisik. Ya. Iya. Karena kalau dulu waktu masih muda, wah saya olahraganya volley, jadi lompat sana lompat sini. Sekarang ya kita sesuaikan dengan olahraga jogging saja, jalan kaki. Gitu. Oke, Pak, mungkin ada pesan Bapak buat ya junior Bapak yang mungkin akan pensiun. Apa yang mesti harus mereka lakukan? Tentunya Tidak mesti harus ikut jejak seperti Bapak kan? saya sering mengatakan kepada adik-adik saya yang masih dinas dan usianya masih cukup panjang untuk masa tugas, ya jangan lupa untuk mempersiapkan diri menjelang pensiun yang waktunya sudah jelas. Iya. Harus mempersiapkan diri. Apa saja kegiatan sesuai dengan hobi dan kemampuannya masing-masing. Ya. Iya. Apakah berkebun, apakah berdagang, apakah nanti berwira swasta, karena banyak yang bisa kita lakukan. Ya, agar Yang penting harus aktif ya. aktif, agar supaya Jangan begitu, sampai pikun. begitu pensiun, begitu ada aktivitas dan kegiatan yang bisa memelihara fisik kita dan mental kita menjelang usia kita semakin tua. Gitu, Pak, selain off-road, olahraga Bapak apa nih? saya sekarang ini ya tentunya olahraga yang rutin, jogging, sepeda. Jogging, sepeda. Oh, sepeda aktif ya. Aktif di Goes ya. sepeda juga goes, kemudian ya di otomotif, di Land Rover, di Land Cruiser, di hardtop, itu juga membuat kita banyak bersilaturahmi dengan adik-adik kita yang muda-muda kita ini, bahwa kita masih tetap memberikan semangat pada mereka. Oke, selain mengelola objek wisata ini, pemancingan, kemudian ada taman-taman permainan anak, bisnis lain apa, Pak? Saya secara pribadi bisnis lain yang berkaitan dengan apakah dan lain-lain tidak ada. Kebun barangkali? Kebun juga tidak terlalu luas, ada sekedar untuk ini di sekitar Kampung Ratu ini ya kebun untuk beri kita nikmati dan kita bisa kelola sendiri. Artinya tidak semata-mata dari situ untuk mendapatkan penghasilan. Tidak. Kita sebetulnya Berarti hidup sekarang pure dari uang pensiun. orang pensiun dan uang ini Uang dari masuknya sini. Tapi udah lumayan lah ya. Alhamdulillah berlebih bisa untuk masih jajan Sedekah? cucu. Iya. Kan gitu ya kan. Sedekah dan mengasuh cucu. Kalau kita nih dengan ibu berapalah makan satu hari kan gitu udah tinggal ini saja. Jadi tidak terlalu ngoyo, orang bilang apa rezeki yang kita dapat itu kita syukuri. Iya. Pak, makanan yang Bapak paling suka di Jambi ini makanan apa? Saya sebetulnya kalau di Jambi ini saya yang paling suka itu apa namanya gulai jengkol. Oh, gulai jengkol. Gulai jengkol itu kalau saya makan Jengkol itu. kan di mana-mana ada, Pak. Di Jawa juga ada Tapi gulai cara jengkol. masaknya mungkin ya Beda di sini ya? berbeda. Oh, kalio maksud Kalio, Bapak. iya, begini. Kalio jengkol ya. Kalau itu. tempoyak enggak suka, Pak? Tempoyak saya belum bisa ketemu taste-nya itu. Di mana anunya? Tapi makan durian bisa. Bisa kalau itu suka. Di sini banyak durian, banyak duku, saudara sekalian. Iya. Dan ini Tanjung Jabung Timur ini termasuk daerah yang unik ya, aneh.
Jauh dari pegunungan, jauh dari perbukitan, tetapi banyak batu gunung di Iya, sini. batu gunung Itu justru aneh. ada di dalam Di tanah sini, dia. dalam tanah sini, ya itu. Makanya ada di situ di sini. namanya daerah Tanjung Batu. Tanjung Batu banyak mengandung batu. Batu-batu pembangunan di Jambi itu banyak datangkan dari Tanjung Batu. Iya, dan ini daerah kaya, sumber tambang minyak. Iya, Ya, ini terbesar minyak bumi itu adanya di di Tanjung Tanjung Jabung Jabung Timur. Timur. Sini ada Iya. sini Ada perusahaan PetroCina. PetroCina, ada dulu Santafi namanya Santafi, Pak. Ya. iya. Jadi memang daerah strategis. Kemudian kawasan wisata bahari juga sedang giat-giatnya mau digiatkan, dikembangkan dan dekat juga dengan Taman Nasional Geopark Berbak. Berbak. Ya. Iya, Berbak. Jadi memang Bapak udah mempersiapkan ini ke depan ini untuk jauh-jauh hari. Ya. Ada lagi Pak barangkali resep-resep khusus untuk orang pensiunan ya. Ya, Mungkin Bapak sepertinya bisa menginspirasi banyak kawan-kawan yang lain ini. ya. Artinya kita tidak perlu berpikir bagaimana kita ke depan, bagaimana kita mengalir saja, ya, mengalir saja untuk kita syukurin apa yang kita peroleh hari ini. Nah, kemudian kita tidak perlu terlalu berpikir masa yang lalu sebagai seorang pejabat atau sebagai seorang yang aktif di suatu instansi atau perusahaan. Ya, kita nikmati apa yang kita dapatkan dan kita rasakan hari ini. Mensyukuri ya Pak. Syukur ya, insya Allah ke depan kita terus akan diberi kesehatan, rezeki, Keberkahan ya, hidup, ya. keberkahan. Kesehatan yang paling Rezeki utama. itu bukan hanya berbentuk uang saja tentunya kan. Iya. Kita rukun dengan keluarga, kita bisa bermasyarakat, kita bisa beribadah, itu rezeki juga yang Bagian tidak daripada ternilai. rezeki yang tidak ternilai. Luar biasa. Baik Pak Bapak. Dodi, terima kasih. Terima kasih ini waktunya udah kita repotkan beliau hari ini. Pak Dodi sudah berkunjung ke iya, sini. Kampung kita Ratu. sengaja datang dari Kota Jambi untuk ketemu seorang tokoh yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita ini. Alhamdulillah. Di suasana kafe dan taman Kampung Ratu yang cukup unik ini. Iya. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf bila ada kekurangan, ya jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.